Gotong royong itu punya prinsip satu, sukarela, yang kedua adalah kebersamaan. Membantu secara bersama-sama dan sukarela. Itu gotong royong, setuju nggak kira-kira? Nah, Gotong royong merupakan praktek kerja bersama dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok secara sukarela bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Apa yang membuat orang asing begitu kagum hingga jatuh cinta pada Indonesia? Jawabannya bukan hanya pantai indah, gunung megah, atau kuliner yang menggoda lidah. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang dan jarang mereka temui di negara asalnya. Sesuatu itu bernama gotong royong. Gotong royong bukan sekadar istilah lama dari buku pelajaran. Ia adalah denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Di desa, kota, hingga pelosok negeri, gotong royong hadir dalam bentuk nyata. Entah saat membangun rumah tetangga, membersihkan jalan bersama, hingga menolong korban bencana. Tanpa perlu diminta, semua dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, hanya berlandaskan semangat kebersamaan. Ketika orang asing datang dan melihat langsung bagaimana orang Indonesia bekerja sama, mereka sering terkejut. Di negara mereka, solidaritas semacam ini jarang sekali ditemukan. Banyak yang berkata, di sini manusia benar-benar manusia. Senyum tulus, tangan yang selalu siap membantu, serta rasa persaudaraan yang melampaui perbedaan agama, suku, atau status sosial, semua itu membuat bule merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dari dunia modern mereka. Inilah salah satu alasan mengapa gotong royong bukan hanya warisan budaya, melainkan juga pesona yang membuat Indonesia begitu unik dan dicintai oleh siapapun yang datang. Yang itu punya prinsip satu, sukarela, yang kedua adalah kebersamaan. Membantu secara bersama-sama dan sukarela. Itu gotong royong, setuju nggak kira-kira? Nah, tapera bagaimana kalau diwajibkan? Ada undang-undangnya, dan undang-undangnya itu adalah nanti ada sanksi jika tidak ikut. Kalau ada undang-undang, ada sanksi, itu namanya ancaman atau himbauan. Perusahaan yang tidak mengikuti ada sanksinya, termasuk dicabut izin usahanya. Itu himbauan atau ancaman. Sesuatu yang dimulai dengan ancaman layak tidak untuk disebut sebagai gotong royong. Itu dulu patah, itu sudah. Prinsip gotong royongnya itu patah sudah. Karena gotong royong tidak ancaman. Gotong royong itu, di sana ada orang susah nih. Kamu keluarin dompetmu. Ayo berinfak. Kalau nggak infak tak tembak sampean gitu. Nah, itu ancaman, nggak boleh. Makanya kalau nggak paham gotong royong, jangan ngajari gotong royong sama kita masyarakat. Orang-orang yang jarang bergotong royong, jangan ngajari kita gotong royong. Anda dulu gotong royong, baru ngajari kita gotong royong. Setuju nggak kira-kira? Gotong royong merupakan praktek kerja bersama dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok secara sukarela bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Politik yang sehat mendorong partisipasi masyarakat. Pemimpin menunjukkan kesadaran dan memberikan teladan akan pentingnya gotong royong, secara serta-merta mendorong warga untuk turut secara sukarela bekerja bersama. Gotong royong mempercepat pembangunan, meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Proyek-proyek pembangunan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Hubungan antar warga menjadi lebih kuat dan lebih peduli. Prinsip gotong royong sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, produktif, dan berkesinambungan. Mari kita mengenal 5 tradisi gotong royong yang unik di Indonesia. Nomor 1, tradisi Rambu Solo. Tradisi gotong royong pertama adalah Rambu Solo yang berasal dari Toraja, Sumatera Utara. Rambu Solo merupakan tradisi upacara pemakaman yang meninggal yang melibatkan banyak orang dalam proses upacaranya. Tradisi ini memang sudah cukup terkenal tidak hanya di masyarakat Toraja. Saat upacara, pertunjukan kesenian pun turut dipamerkan sebagai hiburan sekaligus penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Nomor 2, tradisi Morak Kabola. Tradisi gotong royong berikutnya adalah Morak Kabola, asal masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan. Tradisi Morak Kabola merupakan tradisi gotong royong di mana saling membantu memindahkan rumah ke tempat lain. Tradisi Morak Kabola juga sering disebut sebagai Mappa Lepte, yang artinya bersama-sama membantu warga lain yang memindahkan rumah.
Biasanya tradisi ini melibatkan puluhan sampai ratusan warga. Nomor 3, tradisi Marslalapari. Salah satu tradisi gotong royong yang sudah turun-temurun masih dilakukan sampai sekarang, yakni tradisi Marslalapari asal Mandailing, Sumatera Utara. Tradisi ini biasa dilakukan saat Marsua Nemi dan Manya Bii. Istilah tersebut dikenal sebagai tanda memasuki masa menanam dan pemanen padi. Nomor 4, tradisi Sinoman. Tradisi unik gotong royong lainnya adalah tradisi Sinoman, asal masyarakat Jawa. Biasanya tradisi ini identik dengan acara pernikahan, namun sering juga dijumpai dalam acara tradisi lain masyarakat Jawa. Tradisi Sinoman memang kadang mencerminkan kerjasama pada umumnya, yakni ikut serta ibu-ibu membantu di bagian dapur, dan para pemuda desa membantu hal lain seperti membangun tenda, menata kursi, dan meja untuk tamu. Nomor 5, tradisi Nganggung. Tradisi unik gotong royong terakhir adalah tradisi Nganggung yang berasal dari Kabupaten Bangka. Berbagai kegiatan akan dilakukan di tradisi ini, yakni membawa dulang berisi makanan ke masjid dan langgar ketika menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia, atau menyambut kedatangan tamu besar. Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Beck, Remix. Tahukah kamu, seperti inilah perjuangan warga desa zaman dulu ketika membuka sebuah jalan Ngadisari sampai Bromo di lereng Gunung Curam, tanpa alat berat, hanya dengan cangkul dan mengandalkan nasi bungkus. Bukti nyata gotong royong pada zaman itu. Mengundang warga satu kampung untuk memindahkan rumah panggung ini ke lokasi yang baru. Beginilah enaknya jika kita tinggal di daerah yang masih ada tradisi sambatan atau juga sering disebut dengan gotong royong. Nah, di daerah teman-teman semua masih ada nggak tradisi yang satu ini, dan apa namanya di daerah teman-teman? Dekeko tumbak langi, dekeko tumbak langi, unerani karua, unerani. Temannya sini. Orang tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Masya Allah. Ada misus dari Amerika lagi bersihin timun. Ya Allah. Sana lagi satu. Ada mau ulang tahu asik. Nyariku. Muncul di Facebook ini, nah lihat mukanya masing-masing. Ini ada ini tante dari Amerika tak ada.
jalanan lah tuh kami sundun. Sabar, sabar. Gotong royong di Indonesia bukan sekadar tradisi, melainkan fondasi kehidupan sosial. Ketika satu keluarga menikah, seluruh kampung ikut membantu. Ada yang memasak, ada yang menata kursi, ada yang menyambut tamu. Saat musim panen tiba, para tetangga berkumpul di sawah untuk memetik padi bersama. Lalu hasilnya dibagi dengan penuh rasa syukur. Bahkan di kota besar yang hiruk-pikuk, kita masih melihat tetangga saling menolong ketika ada musibah. Semua itu adalah wajah nyata dari gotong royong yang mengakar kuat. Bagi orang asing, hal ini adalah kejutan besar. Mereka terbiasa hidup dalam individualisme, di mana setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika melihat di Indonesia orang-orang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan harta demi menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan, hati mereka tersentuh. Ada yang berkata, gotong royong adalah keajaiban sosial yang tidak ada duanya di dunia. Semangat gotong royong juga menjadi kunci ketangguhan bangsa Indonesia. Dari bencana gempa, banjir, hingga pandemi, rakyat Indonesia selalu bangkit dengan kekuatan solidaritas. Tidak menunggu pemerintah sepenuhnya, masyarakat bergerak sendiri. Inilah yang membuat bule jatuh cinta mereka melihat Indonesia bukan sekadar negara berkembang, tetapi rumah bagi nilai kemanusiaan yang murni. Pada akhirnya, gotong royong adalah cermin jiwa bangsa. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekayaan atau teknologi, melainkan pada rasa kebersamaan. Dan selama semangat ini terus hidup, Indonesia akan selalu punya sesuatu yang membuat dunia kagum. Gotong royong bukan hanya membuat bule jatuh cinta pada Indonesia, tapi juga mengingatkan kita semua untuk lebih mencintai negeri ini dengan segenap hati. Lagi bersorak, bumi bergetar, suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar, gema kita selamanya bertahan.